Ayat 42, ingatlah akan aku. Dia cuma minta diingat. Yesus kasih apa? Engkau bersama-sama aku. Tadi minta akhir zaman, Yesus bilang hari ini. Minta diingat, Yesus bilang tidak. Bukan hanya sekedar diingat, tapi bahkan engkau bersama-sama dengan aku. Dalam Pulpit Commentary dibilang pada hari itu juga, sebelum matahari yang membakar tubuh mereka yang tersiksa itu terbenam, dia, penjahat itu, tidak hanya akan diingat olehnya, tapi akan berada dalam persahabatan yang paling dekat dengan dia. Tidak seperti yang dia minta. Di suatu waktu yang jauh, di tengah keributan yang mengerikan dari fajar yang berdarah dan berapi-api dari datangnya hari penghakiman. Maksudnya dia akan diingat. Bukan pada akhir zaman ketika dunia menjadi riuh karena Kristus mengadili. Bukan itu. Tapi hampir langsung di taman yang indah, rumah yang tenang, yang diberkati, objek dari harapan orang Yahudi. Dan Gill bilang, dan Yesus menjanjikan lebih dari dia minta dan lebih cepat dari yang dia harapkan. Kristus memberikan lebih dari yang dia minta dan memberikannya lebih cepat daripada yang dia harapkan. Sekarang saudara pikir, orang macam apa Yesus? Saudara, iman boleh hebat, tapi kalau yang diimani bukan Kristus, tidak membawa kamu ke Firdaus, tapi membawa kamu ke Hades, neraka. Iman yang benar harus menemukan objek yang benar. Dan objek yang benar itu adalah Kristus. Di puncak Golgota, Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Seorang bertobat, seorang tidak. Penjahat yang tidak bertobat adalah sahabat Kristus dalam penderitaan, tapi bukan atas dasar iman. Dia tidak pergi ke Firdaus, tapi ke Hades. Sedangkan penjahat yang bertobat adalah sahabat Kristus disalib, yang dilandasi dengan iman yang luar biasa. Dan Kristus akhirnya menjadi sahabat dia juga di dalam Firdaus. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Setiap orang yang menjadi sahabat Kristus melalui iman tidak mungkin tidak bersama Kristus di Firdaus. Karena Kristus pemilik Firdaus itu, dialah pemegang kunci pintu mutiara Firdaus. Dia yang mempunyai hak otoritas mutlak memasukkan orang atau membuang orang ke neraka. Tapi bagi setiap orang di dunia ini yang seperti penjahat yang satu, terus mencela dia, terus dalam ketidakpercayaan dan penghujatannya sampai akhir hidup, dia juga akan berhadapan dengan Kristus. Tapi bukan sebagai sahabat, tapi sebagai musuh, bahkan sebagai hakim yang akan melemparkannya ke dalam kebinasaan kekal. Kristus yang menjadi sahabat dalam iman akan juga menjadi sahabat dalam kekekalan. Karena itu bagi saudara yang belum bersahabat dengan Kristus dalam iman, saudara perlu buka hati saudara, beriman sungguh-sungguh pada Kristus. Dan bagi saudara yang sudah bersahabat dengan dia dalam iman, yakin akan janjinya bahwa kamu suatu hari nanti, saat jiwa terlepas dari raga, hari itu juga engkau akan bersama-sama dengan dia di dalam Firdaus. Hari ini kalau engkau membuka pintu hatimu untuk dia, dia akan membuka pintu mutiara Firdaus untukmu. Asal engkau menyesal dengan sesungguhnya, pintu mutiara Firdaus terbuka pula bagimu. Dan yang masih mengeraskan hati dan belum percaya, mengapa dan bagaimana engkau masih tetap menolak orang seperti Kristus ini? Mengapa? Bertemanlah di salib supaya bertemu di Firdaus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Salsoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan.
dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini, kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang, ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, Kekayaan Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.